Iya. Baik Pak, bagaimana kabar Bapak pada pagi hari ini? Iya, masih agak lemas Bu. Oh baik, terima kasih ya sudah datang pada pagi hari ini. Di sini kita akan ngobrol santai saja ya Pak mengenai kondisi Bapak. Jadi Bapak tidak perlu untuk tegang. Sebelumnya saya akan melakukan pengukuran antropometri berat badan dan tinggi badan. Apakah Bapak bersedia? Iya. Iya Ibu. Oh, baik Kak, silakan. Sorry Kak. Untuk berat badannya, apakah Bapak membawa sesuatu? Tidak. Baik, dari saya lihat pemeriksaan hasil Bapak, berat badan Bapak 45, tinggi badan 160 cm. Untuk status gizinya itu berat badan kurang ya Bapak ya. Nafsu makan Bapak juga menurun dan makan hanya 1-2 kali sehari. Bapak juga sering merasa lemas ya Pak ya. Iya betul Ibu. Itu semua sudah sesuai kondisi Bapak kan? Iya. Sebelumnya apa boleh saya bertanya Pak, biasanya Bapak itu makan jam berapa saja dan kapan saja? Biasanya saya pagi itu makannya jam 7. Lalu kadang juga enggak. Lalu untuk siangnya itu sedikit, malamnya kadang enggak makan. Oh, kalau pagi itu nggak makan Pak? Iya kadang-kadang. Oh, itu karena apa ya Pak? Kalau saya boleh tahu, biasanya karena tidak lapar atau tidak sempat atau ada hal lain yang memengaruhi itu? Lebih ke nggak lapar sih, dan saya males makan sejak istri saya meninggal. Makan itu rasanya nggak enak. Oh, begitu ya Pak. Ya, saya turut berduka cita ya Pak ya atas meninggalnya istri Bapak. Itu mungkin sangat berat sekali bagi Bapak. Jadi selain Bapak sedih, itu juga bikin nafsu makan Bapak menurun ya. Iya benar sekali. Boleh saya tanya Pak, kalau makanan yang paling Bapak suka itu apa aja? Saya lebih suka bubur. Kalau nasi agak susah, kadang juga nasi tim. Tapi mungkin hanya sedikit ya Bu, sekali dan buahnya saya makan mungkin hanya 1 potong. Oh, berarti Bapak itu lebih nyaman teksturnya yang lembut-lembut gitu ya? Iya betul sekali Bu. Menurut Bapak, apa yang paling sulit dari makan sekarang? Yaitu Bu, saya nggak selera makan dan saya makan juga sendirian, jadi nggak ada yang nemenin. Saya mengerti Pak, itu pasti terasa berbeda ya. Kita bisa cari solusi supaya makan Bapak tetap nyaman walaupun sendiri. Misalnya seperti makan sambil nonton TV atau makan dengan jadwal teratur. Kira-kira Bapak mau mencoba? Boleh sih, mungkin bisa dicoba. Apakah ada keluhan lain saat makan, misalnya mual, cepat kenyang, susah mengunyah? Iya Bu, saya biasanya cepat kenyang kalau makan. Oh, itu juga yang mempengaruhi berat badan Bapak bisa kurang ya Pak ya. Untuk kondisi berat badan kurang ini bisa berdampak tubuh itu menjadi lebih lemah, daya tahan tubuh menurun, mudah jatuh sakit dan aktivitas Bapak sehari-hari itu bisa terganggu loh Pak ya. Nah, tujuan saya di sini untuk membantu Bapak untuk memperbaiki pola makan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya Ibu, bersedia Bu. Baik, berat badan kurang itu bisa berdampak tubuh menjadi lebih lemah, daya tahan tubuh menurun, mudah jatuh sakit dan aktivitas sehari-hari itu terganggu, Pak. Iya Ibu. Bapak juga sekarang lebih cepat capeknya ya. Iya, saya sekarang akhir-akhir ini cepat capek. Nah, di sini saya akan membantu Bapak untuk meningkatkan pola makan supaya tubuh Bapak kembali lebih kuat. Ada beberapa prinsip itu pola makan untuk Bapak ya supaya berat badan Bapak naik. Yaitu ada beberapa prinsip makan untuk Bapak seperti tinggi energi itu supaya berat badan Bapak naik. Itu maksudnya gimana ya Bu ya? Itu maksudnya jadi Bapak kan kurang berat badan ya Pak ya. Nah, itu Bapak biasanya disebut dengan underweight. Nah, itu Bapak harus bisa meningkatkan konsumsi makan dan memperbaiki pola makan Bapak. Misalnya makanan ditambah sedikit demi sedikit minyak atau santan. Lalu untuk
saja Bu? Untuk proteinnya itu ada ayam, telur, ikan, tahu, tempe, terus ini bapak itu dietnya itu TKTP, yaitu tinggi energi, tinggi protein. Terus porsi kecil tapi sering, itu mungkin agak susah ya bagi bapak ya. Iya susah ini Bu. Enggak apa-apa, itu tidak apa-apa. Kita mulai sedikit sedikit dahulu. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah lebih mudah menjalaninya. Makanan mudah dicerna seperti bubur, nasi tim. Kalau bapak lebih suka yang mana? Saya lebih suka bubur sih Bu. Bagus sekali Pak. Kita buat tadi sederhana ya Pak ya sekarang. Jadi bapak harus makan 3 kali tapi sering, tambah 2 selingan. Porsi tidak perlu banyak, cukup 3/4 saja. Dilakukan selama 2 minggu. Menurut bapak target ini mana yang paling mudah dilakukan? Mungkin tambah makan porsi kecil jadi lebih sering. Bagus sekali Pak. Ada beberapa cara yang bisa bapak lakukan supaya tidak bapak merasa sendiri atau bosan. Itu ada makan lalu tidak lapar, dan itu sedikit saja nggak apa-apa Pak. Yang penting bapak itu makan supaya tidak kekurangan energi dan tidak mudah lemas. Terus buat jadwal makan, terus makan sambil nonton TV. Terus pilih makanan favorit bapak. Lalu kalau tetap gak bisa makan banyak gimana? Nggak masalah Pak, yang penting tuh frekuensi bapak itu meningkat dahulu. Di sini saya ada contoh leaflet, bisa bapak terapkan. Nah, ini makan teratur, tubuh kuat, hidup bersemangat. Judul leafletnya ya. Prinsip makannya itu tinggi energi, tinggi protein, porsi kecil tapi sering, dan mudah dicerna. Nih, contoh makan pagi ini ada bubur ayam sama telur. Terus ringannya ada pepaya sama biskuit. Terus makan siangnya ada nasi tim sayur sama sup sayur sama tempe. Untuk selingan sorenya ada susu sama pisang. Untuk makan malamnya ada bubur kacang hijau sama telur. Oh, ini membantu ya Bu ya? Iya, ini sangat membantu. Terus ini ada yang makanan yang dianjurkan seperti makanan lunak dan mudah dicerna. Kan bapak suka ya, seperti nasi tim, bubur kan bapak suka. Terus seperti sumber karbohidrat ini ada nasi, bubur, kentang. Terus ada sumber protein seperti telur, tempe, tahu. Terus ada buah, sayur, dan mungkin bisa ditambahkan sedikit minyak atau santan. Itu bisa membuat energi bapak itu jadi lebih tinggi lagi. Untuk makanan yang tidak dianjurkan, ini ada makanan keras, terus makanan terlalu pedas, terus makanan terlalu asam, itu juga nggak baik Pak. Terus gorengan yang berlebihan, terus minuman bersoda, alkohol itu juga nggak boleh Pak. Bisa dimulai dari sekarang Pak? Bisa Ibu. Seumpama bapak lagi bosan makan nasi, nanti bapak bisa menukar dengan sumber karbohidrat lainnya seperti ini. Bapak bisa makan bihun, terus bubur beras, kentang, mie basah, atau roti putih juga bisa, singkong juga bisa. Terus ini sumber protein hewaninya ada ikan segar, terus putih telur. Terus kalau bapak bosan dengan yang ini, untuk buahnya ada buah jeruk manis, melon, bisa dibuat jus atau smoothie ya Pak ya. Jadi bisa ganti-ganti ya Bu ya? Betul sekali. Di sini saya akan buatkan contoh menu sehari ya. Pagi bapak bisa makan bubur ayam, snacknya bisa buah. Terus siangnya makan nasi tim sama sayur sup. Jangan lupa tambahkan tahu atau tempe. Nanti supnya itu sup ayam ya Pak ya kalau bisa ya. Bapak bisa masak kan? Bisa. Bisa ya. Untuk sorenya bapak bisa minum susu, malamnya makan
saya cuma bisa makan setengahnya gimana? Nggak apa-apa, itu sudah bagus Pak. Yang penting Bapak tuh sudah mau makan. Untuk makanan yang dianjurkan tadi yang makanan lunak ya Pak ya, terus tinggi protein. Yang tidak dianjurkan itu makanan keras, makanan pedas itu jangan dulu Pak, mending. Di sini saya juga punya menu di sini saya juga punya contoh menu 3 hari ya Pak ya, nanti bisa Bapak ikuti atau bisa dimodifikasi. Nanti saya kirim filenya lewat WA saja ya Pak ya. Tadi kan Bapak kan sudah minta saya tadi. Di sini saya bacakan aja. Paginya bisa bubur ayam sama telur, selingannya pepaya sama biskuit, siangnya nasi tim ayam, sup, tempe. Untuk sorenya bisa susu sama pisang, malamnya bubur kacang hijau sama telur. Tapi direbus aja nggak apa-apa Pak. Untuk hari keduanya bisa paginya bubur ayam sama telur, selingannya semangka sama roti, siangnya nasi tim ayam dimasak bumbu kuning gitu nggak apa-apa, terus tahu sama sup bayam. Untuk sorenya susu sama biskuit, malamnya nasi tim ikan sama sup. Untuk hari ketiganya paginya bubur kacang hijau sama telur, selingan pepaya sama biskuit, siangnya nasi tim sama ayam kecap, tempe sama sup. Sorenya susu sama roti selai, malam bubur ayam sama tahu. Kalau misal saya bosan gitu Bu? Tadi kan saya sudah jelaskan ya Pak ya, pakai yang ini. itu tadi. Ya, nanti boleh bawa pulang Pak ini. Itu saya kasih. Misal saya lupa makan gimana Pak? Coba harus pasang alarm, Bapak harus bisa makan ya Pak ya. Berarti saya makannya 3 kali makan utama, terus 2 kali snack. Ya. Boleh diulang Pak? Berapa kali makannya tadi? 3 kali utama, 2 kali snack. Makanan seperti apa yang Mbak makan? Misal yang lunak-lunak Ya. Kayak bubur, nasi tim, Terus tinggi energi? tinggi protein. Ya. Bagaimana itu tinggi energi sama tinggi protein? Yang energi tinggi itu, tinggi protein itu ada ayam, telur, lalu ikan. Nah, untuk sumber protein nabatinya itu ada tahu sama tempe. Lalu untuk sumber energi tingginya ada nasi, bubur, kentang, ubi, roti, biskuit, dan juga santan. Baik, sekarang boleh Bapak simpulkan lagi apa saja yang harus Bapak perbaiki tadi. Saya harus makan lebih sering, lalu porsi kecil, makan yang lunak, dan juga nambah protein. Bagus sekali Pak. Apakah Mbak siap mencoba? Siap Ibu. Terima kasih Pak atas waktunya. Kita akan evaluasi 2 minggu lagi untuk melihat nafsu makan Bapak bagaimana, apakah sudah meningkat apa belum, terus berat badan Bapak sudah naik apa belum. Sudah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih ya Pak ya sudah datang memberikan sharing pada pagi hari ini. Iya Ibu. Ya,